Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Sri Mulyani dengan NPM 21130210055 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Saya di sini akan memaparkan mengenai sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gewel, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Baden-Powell saja. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Domain Baden-Powell yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil. Berdasarkan pengalamannya, Baden-Powell menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, yang sebenarnya untuk memberikan petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidikan dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan, seperti mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, air yang boleh diminum, mengetahui arah mata angin tanpa melihat matahari karena rimbunnya hutan. Nah, untuk menguji kebenaran isi buku tersebut, 21 orang pemuda yang menamakan kelompoknya Boys Brigade mengundang Baden-Powell bersama-sama untuk mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku dari Aids for Scouting bersama Baden-Powell. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap harinya. Pada akhir perkemahan, catatan dikumpulkan oleh Baden-Powell dan dijadikan satu dengan buku yang berjudul Scouting for Boys, diterbitkan pada tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea mengubah nama kelompoknya yang awalnya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikannya Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian, ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepemudaan-kepemudaan yang semua hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang yang disebut dengan Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepemudaan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, adik perempuan dari Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girl Guides. Buku ini dikerjakan bersama-sama dengan Agnes pada tahun 1912 dan buku Girl Guides pada tahun 1918. Pada tahun 1912 berdiri Pandu Usia Siaga yang disebut dengan Cub, anak serigala, dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara oleh serigala, kalangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan Cub ini. Kemudian, pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout, pramuka usia penegak, untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun, tetapi masih sangat giat, masih gigih dalam bidang kepanduan. Dengan buku panduan Rovering to Success, mengembara menuju kebahagiaan yang telah diterbitkan pada tahun 1912. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore Dunia pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920 itu, dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya berada di London, Inggris. Pada tahun 1929, Baden-Powell mendapat gelar kehormatan Lord, hingga namanya menjadi Lord Baden-Powell of Gewel dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George kelima setelah berkeliling dunia, termasuk berkunjung ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, tanggal 3 Desember 1934. Sepulang meninjau Jambore di Australia, Baden-Powell beserta istrinya menghabiskan waktu tinggal di Inggris.
sekitar tahun 1935 sampai dengan 1938. Kemudian ia kembali ke Afrika, tanah yang amat sangat dicintainya. Masa tuanya itu di Nyeri, Kenya. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pada tahun 1958, Biro Kepanduan Sedunia Yang Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968 dipindahkan lagi ke Genewa, Swiss. Biro Kepanduan Dunia Yang Putra hanya mempunyai 40 orang staf yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan, yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Nah, Biro Kepanduan Yang Putri sampai dengan sekarang tetap berada di London dan mempunyai 5 kawasan, yakni Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, mungkin itu sejarah singkat dari Kepanduan Dunia. Saya Sri Mulyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.